Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari tugas UAS saya yang berjudul Peran for Line of Defense sebagai pengawasan pemerintahan dalam mencegah patologi birokrasi berupa praktik penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah birokrasi pemerintahan ini yaitu Bapak Syahril Budiman, SOS MPM yang terhormat. Dan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tiaso Beta Yulia Driyanti Putri dengan NIM 2110244. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya. Pengawasan pemerintahan. Pengawasan pemerintahan adalah sebuah proses dalam melakukan pengamatan ataupun observasi terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi lainnya dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan nilai dan norma, kriteria, standar, serta perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya? Menurut George R. Terry, adapun 4 tahapan dari proses pengawasan tersebut. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan untuk memilih ataupun menghubungkan setiap fakta yang ada serta melakukan perbuatan dan penggunaan berbagai macam asumsi atau perkiraan untuk masa yang akan datang dengan cara mendeskripsikan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang diinginkan. Yang kedua itu adalah pengorganisasian, yaitu tahap untuk menentukan, menyusun, dan mengelompokkan berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penempatan pegawai, penyediaan berbagai faktor fisik yang cocok dalam melakukan kegiatan tersebut, serta menunjukkan adanya hubungan wewenang yang dilimpahkan. Tahapan yang ketiga yaitu adalah penggerakan. Pada tahapan ini yaitu mendorong seluruh anggota organisasi untuk berusaha dan berkehendak dengan sekuat-kuatnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut dan yang dilakukan dengan ikhlas maupun serasi dengan segala perencanaan ataupun usaha organizing dari pihak pimpinan. Dan yang terakhir itu adalah tahapan pengawasan. Pada tahapan ini disamakan dengan sebuah proses untuk menentukan apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan, melakukan penilaian pelaksanaan tersebut, serta melakukan suatu perbaikan sehingga pelaksanaan itu sesuai dan selaras dengan rencana ataupun standar yang telah ditetapkan. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam konsep for line of defense. Apa sih yang dimaksud dengan konsep for line of defense ini? Konsep for line of defense ini merupakan salah satu konsep strategis yang umumnya digunakan dalam manajemen risiko, yang kemudian sebagai pendukung dalam penyelenggaraan sistem pengendalian atau pengawasan termasuk melakukan pencegahan dan pendeteksian terhadap suatu kegiatan, baik dari dalam, internal maupun eksternal dari luar, yaitu dengan cara mengalokasikan beberapa peran khusus terhadap pihak eksternal yang memiliki hubungan dengan desain dari sistem kontrol internal sebelumnya dengan tetap berada di luar dari batasan suatu organisasi tersebut, di mana pihak eksternal merupakan sebuah elemen penting dari jaminan dan juga sistem tata kelola pemerintahan. Adapun konsep for line of defense ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi baik antara pihak auditor internal maupun dengan pihak eksternal yang dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik, di mana hal tersebut menjadi dasar dari keberhasilan konsep ini. Berikut adalah skema dari for line of defense ini. Adapun karakteristik dari setiap model for line of defense di atas yaitu antara lain, yang pertama itu adalah first line. Peran utama pada garis pertahanan pertama ini berperan dalam dimensi operasi bisnis, yaitu di mana memiliki fungsi menjalankan operasi, mengelola manajemen risiko, serta pengendaliannya, baik itu berupa pengendalian internal dan sebagainya. Sehingga selain menghasilkan bisnis terhadap organisasi, juga harus menyadari dan mengelola risiko dari sistem kontrol yang terkait. Selanjutnya itu adalah second line. Pada garis pertahanan kedua ini memiliki peran pada suatu dimensi fungsi pengawasan, yang dimana memiliki fungsi untuk melakukan penetapan dan juga melakukan monitor terhadap implementasi
atau pelaksanaan dari kebijakan maupun standar manajemen risiko tersebut. Selanjutnya itu adalah third line. Pada garis pertahanan ketiga ini berada pada dimensi internal audit, yaitu memiliki fungsi untuk melakukan peninjauan dan juga penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko secara keseluruhan, serta memberikan adanya jaminan dan juga saran dalam bidang pemerintahan atau governance, bidang manajemen risiko, risk management, dan juga bidang kepatuhan compliance, yang selanjutnya disingkat dengan GRC. Dan yang terakhir itu adalah fourth line. Pada garis pertahanan keempat ini, pihak auditor eksternal bertugas untuk melakukan evaluasi serta memberikan penilaian terhadap 3 garis pertahanan yang pertama. Hubungan yang erat antara pihak auditor internal, pihak pengawas ataupun supervisor, dan juga pihak auditor eksternal akan mampu memberikan kredibilitas dan juga kepercayaan kepada sektor keuangan. Selanjutnya, bagaimana sih peran fourth line of defense sebagai pengawasan pemerintahan dalam mencegah patologi birokrasi berupa praktik penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang selanjutnya disingkat dengan KKN. Struktur birokrasi di Indonesia yang sangat luas tidak memungkiri dapat terjadinya berbagai patologi birokrasi yang sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Adapun salah satu patologi birokrasi yang kerap terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu adalah penyalahgunaan wewenang, bahkan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Patologi birokrasi ini seperti penyalahgunaan wewenang maupun KKN tersebut dapat turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat ataupun publik terhadap pemerintah, serta mampu merusak legitimasi ataupun kewenangan lembaga pemerintahan tersebut. Korupsi merupakan suatu perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang negara ataupun perusahaan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan tertentu yang kemudian memberikan dampak berupa kerugian yang sangat besar terhadap negara. Sehingga korupsi ini dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Hal tersebut dikarenakan korupsi dapat menimbulkan krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi ini telah menyentuh berbagai macam kalangan yang ada di Indonesia, terutama mulai dari pihak swasta, penegak hukum, aparatur negeri sipil, ataupun ASN, kepala daerah, anggota legislatif, bahkan sekalipun aparat penegak hukum seperti kepolisian dan sebagainya. Penyelenggara negara maupun pihak lain yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan dan juga memanfaatkan kewenangan yang dimiliki guna memperoleh keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain, di mana pada akhirnya yang merasakan kerugian tersebut adalah negara, seperti kerugian pada perekonomian negara maupun kerugian di berbagai bidang lainnya. Berikut adalah tabel tindak pidana korupsi menurut profesi atau jabatan dari tahun 2004 hingga tahun 2022. Adapun total kasus tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan menurut profesi atau jabatan adalah 1.422. Yang dimana pada urutan kedua anggota DPR dan juga anggota DPRD memiliki total jumlah pelaku itu sebanyak 310 pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada bagan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2015 hingga 2022, di mana bagan di samping tersebut menunjukkan perkembangan dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang merupakan sebuah instrumen dalam melakukan pengukuran tingkat korupsi terhadap setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia yang dikembangkan oleh TII atau Transparency International Indonesia. Pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi atau yang disingkat dengan IPK di Indonesia menurun sebanyak 4 poin daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 34 poin dengan skala 0 sampai dengan 100. Penurunan poin ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 semakin tinggi korupsi yang terjadi di Indonesia yang berdasarkan data ICW atau Indonesian Corruption Watch sebanyak 579 kasus korupsi yang telah ditindak pada tahun 2022 di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan sebuah langkah awal yang dilakukan untuk melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, efektif, dan juga efisien, sehingga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan juga profesional.
Survei Indeks Persepsi Korupsi atau disingkat dengan IPK merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam dukungan maupun peran aktif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan terjadinya korupsi, di mana hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 hingga 2024, di mana untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, serta berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional maupun pelayanan publik, dilakukan sebuah kegiatan yang mendorong percepatan digitalisasi birokrasi, yaitu salah satunya melalui penguatan pengawasan dengan konsep 4 Line of Defense. Penguatan pengawasan dengan konsep 4 Line of Defense ini merupakan salah satu kebijakan birokrasi digital yang berusaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Peran 4 Line of Defense sebagai pengawasan pemerintahan dalam mencegah patologi birokrasi berupa praktik penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu adalah guna untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang terintegrasi. Penguatan pengawasan dengan 4 Line of Defense ini dilakukan dengan melibatkan berbagai macam unsur di dalamnya, yaitu pengawasan manajerial secara berkala oleh pihak internal organisasi, pengawasan fungsional oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi, pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak eksternal melalui pengaduan masyarakat, serta mengoptimalisasikan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang diperoleh untuk melakukan perbaikan jangka panjang. Konsep 4 Line of Defense ini berperan dalam menjalankan dan juga melakukan pengendalian operasi, mengelola manajemen risiko, menetapkan, mengembangkan, dan juga memonitor terhadap pelaksanaan kebijakan maupun standar operasional prosedur dari manajemen risiko, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko oleh pihak audit internal dengan memberikan saran maupun jaminan terhadap bidang GRC, yaitu Governance, Risk Management, dan juga Compliance. Dan terakhir, pihak eksternal melakukan evaluasi serta memberikan penilaian terhadap 3 baris sebelumnya atau 3 first line. Sehingga kesimpulannya adalah dengan penguatan 4 Line of Defense ini mampu menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, efisien, serta berdampak pada birokrasi yang bersih, mendorong pembangunan nasional, mempercepat pencapaian tujuan, serta menurunkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan terkait peran 4 Line of Defense sebagai pengawasan pemerintahan dalam pencegahan patologi birokrasi berupa praktik penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Baiklah, jika terdapat kesalahan dalam penjelasan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.